Ghislaine bertanya dengan lantang. Siapa komandan di sini? Para tentara bayaran Cerberus saling berbisik. Sepertinya ada seorang bangsawan gila yang datang kemari. Pemimpin mereka maju sambil menyiapkan rantainya dan berkata, kalau kau mau memulai sesuatu, maka kau harus siap menerima konsekuensinya. Ia langsung menyerang Ghislaine, namun Gillion dengan sigap maju dan menahan serangan rantai itu dengan pedangnya. Para tentara bayaran terkejut, tak percaya Gillion bisa menancapkan pedangnya di sela-sela rantai. Ghislaine bergumam, sudah kuduga, mereka tidak mau mendengarkan ucapanku. Ia lalu memberi perintah pada Gillion, lakukan sesuka hatimu tapi jangan sampai bunuh mereka. Gillion pun maju dan dengan mudah melumpuhkan para tentara bayaran yang mengeroyoknya. Salah satu dari mereka berteriak, dasar bajingan. Kalian pikir aku akan tinggal diam mentang-mentang kalian itu kaum bangsawan? Namun perlawanan mereka sia-sia di hadapan Gillion. Setelah keributan mereda, Ghislaine turun dari kudanya dan berjalan santai. Lama sekali, singkirkan antek-antek kalian dan panggil bos kalian. Dari dalam tenda, muncul seorang pria berotot yang mengeluh tidurnya diganggu. Dialah Kaor, komandan kelompok tentara bayaran mercenary Cerberus. Ia bertanya, ada urusan apa Ghislaine mencarinya? Ghislaine mengatakan ia datang untuk membuat permintaan. Kaor mengejeknya. Orang macam apa yang mampir untuk membuat permintaan dan membuat bawahanku dalam kondisi begini? Kalau kau bangsawan, bukankah kau seharusnya pandai beretika? Ghislaine menjawab, anggap saja ini caraku menyapa kalian semua. Aku merasa kalau cara paling baik adalah membuat kalian tunduk. Kaor tertawa, namun akhirnya setuju untuk mendengarkan permintaan Ghislaine. Ghislaine pun menjelaskan, hutan monster. Aku ingin menyewa kalian untuk mengembangkan hutan monster. Para tentara bayaran terkejut, mereka memastikan apakah yang dimaksud adalah hutan berbahaya yang berbatasan dengan wilayah Perdium. Ghislaine membenarkannya dan memperkenalkan diri sebagai Ghislaine Perdium, Duk dari wilayah itu sendiri. Mereka langsung mengenali namanya sebagai Tuan Muda Duk yang terkenal gila. Kaor meremehkannya dan berkata bahwa negosiasi sudah berakhir, karena tempat itu bukan untuk bocah manja sepertinya. Ghislaine membalas, apa kalian takut? Kudengar kelompok mercenary kalian cukup ahli. Apa cuma rumor yang dilebih-lebihkan saja? Kaor menjawab, jangan sombong dulu bocah. Seperti katamu, kami ini kelompok mercenary. Jika harganya tak sebanding, maka tidak kami mengambil pekerjaannya. Ghislaine tersenyum. Orang lemah selalu memakai alasan untuk segalanya. Suasana hati Kaor menjadi buruk. Tadinya kau berniat menghiburku, tapi sekarang kau malah melontarkan provokasi amatiran. Bocah macam kau yang tidak paham cara dunia bekerja itu tak layak untuk dibunuh. Akan kubiarkan kau pergi, tapi ganti rugi dulu atas kerusakan yang kau buat dan enyahlah. Tapi Ghislaine menolak dan justru menantangnya. Kaor, komandan kelompok tentara bayaran Cerberus, aku menantangmu. Moriana's Recognition. Kaor, Gillion, dan tentara lainnya terkejut karena Ghislaine mengetahui tradisi itu. Kaor bertanya, apa kau tahu artinya? Ghislaine membalas dengan senyuman tipis. Tentu, aku mengerti. Moriana's Recognition adalah duel tradisional di antara para tentara bayaran. Saat duel disetujui, kedua pihak akan bertarung menggunakan sebilah digiger atau pisau kecil tanpa mana, sementara lengan mereka diikat bersama. Meninggalkan lingkaran pertarungan juga dianggap kalah. Itu adalah pertarungan brutal untuk bertahan hidup dalam ruang gerak dan pergerakan yang terbatas. Ada banyak kasus di mana baik yang menang maupun yang kalah, mereka semua mati. Ghislaine melanjutkan, yang kalah harus mengakui kekalahan dan mengikuti sepenuhnya perintah pemenang. Jadi yang kalah akan jadi anjing sang pemenang. Gillion bergumam, Duk yang mulia menggunakan kebiasaan kotor tentara bayaran. Dalam dunia tentara bayaran, menolak tantangan ini sama saja dengan mengakui kelemahanmu. Tidak ada cara untuk menolaknya. Kaor memanggil rekan-rekannya. Bangsawan kita yang mulia ini sepertinya ingin mendapatkan pengakuan dengan cara tentara bayaran. Bukankah kita dengan senang hati menerimanya? Para tentara bayaran lainnya bersorak, meminta kapten mereka untuk membunuh bangsawan sombong itu. Duel pun dimulai, dengan kedua lengan mereka diikat. Kaor berkata, sepertinya kali ini kau menyembunyikan beberapa trik dan merasa bisa menyerangku tanpa rasa takut. Tidak ada jalan untuk kembali. Ia melanjutkan, aku sudah melakukan ini sebanyak 5 kali. Dengan mudah, Ghislaine menghindari serangan pertamanya dan membalas, 5 kali? Aku sudah melakukan ini ratusan kali.
Ghislaine dengan lincah menghindari setiap serangan Kaor. Gerakannya begitu gesit dan tak terduga. Meski begitu, Kaor berhasil mendaratkan sebuah tendangan dan memuji ketahanan Ghislaine. Ia mengejek bualan Ghislaine tentang ratusan pertarungan dan menyuruhnya untuk membuat kebohongan yang lebih bisa dipercaya. Para tentara bayaran Cerberus bersorak melihat kapten mereka mulai mendesak bangsawan sombong itu. Gillion yang mengamati dari jauh merasa cemas. Ia tahu ini adalah pertarungan yang merugikan bagi tuannya. Ruang gerak yang sempit, aturan yang melarang penggunaan mana, serta satu tangan yang terikat membuat Ghislaine berada di posisi yang sangat tidak diuntungkan. Ia hanya bisa terus menghalau dan menghindar sementara lawannya mengendalikan jalannya pertarungan. Gillion pun bersiap, jika tuannya sampai dalam bahaya, ia akan turun tangan. Ghislaine mulai merasakan sakit di kakinya setelah menahan tendangan Kaor. Ia sadar, tanpa perlindungan mana, bahkan hanya memblokir serangan pun akan menimbulkan dampak kerusakan pada tubuhnya. Kaor menyadari cara berdiri Ghislaine mulai goyah dan semakin meremehkannya. Ia berkata, "Ghislaine, perdium. Menyedihkan sekali melihatmu berjuang mati-matian hanya untuk menahan seranganku saja." Ia berkata, "Di antara para bangsawan yang pernah aku lawan, kau memang punya kekuatan yang cukup. Tapi cuma sampai di sini saja." Kaor merasa sudah bisa membaca strategi Ghislaine yang hanya bisa menahan dan menghalau serangan belatinya dengan tangan sambil mencoba bertahan dengan kekuatan kaki. Tapi Moriana's Recognition adalah pertarungan tanpa menggunakan mana. Walaupun kau terus menahan serangan, dampak yang kau terima akan semakin besar. Dan sekarang kau mulai menyadari apa yang terjadi pada kakimu. Semua itu terlihat jelas di wajahmu. Ayo, berjuanglah lebih keras lagi. Sambil tersenyum puas, ia berkata, "Pertarungan ini jadi semakin menyenangkan." Kaor lalu melancarkan serangan terakhirnya. Inilah akhirnya Ghislaine perdium. Namun, tepat saat belatinya hampir mengenai Ghislaine, ia berhasil menghindar dengan gerakan memutar tubuh yang mustahil. Kaor terkejut. Apa dia baru saja menghindar dengan posisi itu? Ghislaine pun melancarkan serangan balasan yang mengenai bagian perut Kaor. Kaor yang tadi merasa menang, sekarang harus melawan seseorang yang sangat lincah, membuatnya tidak bisa berkutik sama sekali. Ghislaine semakin lincah, Kaor semakin terdesak. Ghislaine lalu menusukkan belatinya ke tangan Kaor, membuatnya berteriak kesakitan. Kaor merasa bingung. Beberapa saat yang lalu dia hampir tidak bisa melawan kekuatanku. Trik macam apa yang Ghislaine lakukan? Para tentara bayaran terkejut melihat kapten mereka terkena serangan. Gillion yang melihatnya akhirnya mengerti strategi tuannya. Ghislaine sengaja menahan semua serangan untuk menciptakan ketegangan pada ototnya, membuat tubuhnya menjadi kaku dan keras. Saat ia memaksakan serangan balik, ia memang kehilangan fleksibilitas, tapi itu semua sudah diperhitungkan. Daripada melawan momentum Kaor, Ghislaine justru mengendurkan kekuatannya dan menggunakan kekuatan lawan untuk menyerang balik. Gillion tak pernah menyangka Ghislaine bisa mengatasi kerugian dalam pertarungan seperti itu. Kaor yang terlempar ke tanah mengakui kekalahannya, ia menyadari dirinya sudah keluar dari lingkaran. "Ini kemenanganku," Kaor kata Ghislaine. Kaor yang masih tak percaya, bertanya-tanya siapa sebenarnya Ghislaine hingga punya kemampuan seperti ini. Ghislaine hanya menjawab bahwa sikap Kaor perlu diperbaiki, apalagi kepada orang yang akan menjadi tuannya. Kaor bingung, merasa pertarungan sudah berakhir, tapi Ghislaine menunjuk ke bawah dan berkata, "Belum, kakimu masih belum keluar lingkaran." Ia lalu tersenyum, "Mulai sekarang, ini adalah waktu latihanmu sebagai bawahanku."